Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang bank servis. Perkenalkan saya Afrizal Salah Sumantovani. Saya Teguh Ramajaya Nenggolan. Dan saya Asmin Rahayaan. Pengertian jasa-jasa bank. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuangan ini dikenal dengan istilah spread-based. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee-based. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread-based semakin kecil mengingat persaingan semakin ketat dalam bidang ini. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank diantara lain: 1. Biaya administrasi, 2. Biaya kirim, 3. Biaya tagih, 4. Biaya provisi dan komisi, 5. Biaya sewa, 6. Biaya iuran, dan 7. Biaya lainnya. 1. Biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus. Perbebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kreditan dan administrasi lainnya. 2. Biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing atau penagihan dokumen dalam kota dan jasa inkaso penagihan dokumen keluar kota. 3. Biaya tagih. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. 4. Biaya provisi dan komisi. Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan, kemudian jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan, bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. 5. Biaya sewa. Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa fase deposit box. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya. Besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat. 6. Biaya iuran. Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Jasa pengiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat bank, baik pengiriman uang dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Keuntungan transaksi transfer. 1. Menghemat waktu. 2. Lebih aman. 3. Tidak perlu modal. 4. Tidak ada biaya menerima. 5. Dana langsung tersedia.
6 relatif mudah, 7 jarang ada transaksi palsu, 8 tidak ada biaya membayar kecuali transfer beda bank atau beda kota. Mekanisme dan prosedur transfer. Transfer via ATM, transfer via mobile banking, transfer via internet banking, dan transfer via setoran tunai di bank. Jasa bank dalam memperlancar peredaran uang. 1. Clearing. Clearing termasuk satu dari banyak kegiatan dalam dunia perbankan. Clearing merupakan kegiatan transaksi yang digunakan sebagai lalu lintas pembayaran dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian utang piutang antar banyak bank yang muncul akibat transaksi giral. 2. Clearing otomatis atau clearing elektronik. Dalam melaksanakan kegiatan clearing otomatis dilakukan melalui Automatic Clearing House atau ACH, bank penarikan tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling meng-clearing warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. 3. Warkat clearing. Warkat clearing adalah alat pembayaran non-tunai untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing atau yang diperhitungkan atas beban. Jasa bank dalam pencairan dana. 1. Safe deposit box. 2. Penjamin emisi efek. 3. Wali amanat. 4. Perantara perdagangan efek. 5. Perusahaan pengelolaan dana. 1. Safe deposit box. A. Layanan safe deposit box. Layanan safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tanah api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. B. Keuntungan safe deposit box. Aman, ruang penyimpanan yang kokoh dilengkapi dengan sistem keamanan terus-menerus selama 24 jam. Untuk membukanya, diperlukan kunci dari penyewa dan kunci dari bank fleksibel. C. Mekanisme safe deposit box. Adanya biaya yang dibebankan kepada penyewa, antara lain uang sewa, uang agunan, kunci, dan denda keterlambatan pembayaran sewa. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang dalam SDP. Menjaga agar kunci yang disimpan nasabah tidak hilang atau disalahgunakan pihak lain. Memperlihatkan barang yang disimpan bila sewaktu-waktu diperlukan oleh bank. Jika kunci yang dipegang penyewa hilang, maka uang agunan kunci akan digunakan sebagai biaya pengganti kunci dan pembongkaran SDP yang wajib disaksikan sendiri oleh penyewa. 2. Penjamin emisi efek atau underwriter. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan tanpa kewajiban atau membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. 3. Wali amanat. Wali amanat menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek, dalam hal ini surat berharga komersial, surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti, utang, dan sebagainya. Yang bersifat utang, tugas pokok dan tanggung jawab wali amanat. 1. Mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan. 2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sejak mendatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal. 3. Melaksanakan tugas sebagai wali amanat berdasarkan kontrak perwaliamanatan
dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan. 4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada BP, PAM, dan LK. Sekarang OJK. Perantara perdagangan efek, broker dealer, merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada dua macam perusahaan perantara perdagangan efek, yaitu anggota bursa AB atau administrasi, non-anggota bursa non-AB, non-admin. Kewajibannya, 1. Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. 2. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. 3. Membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. 4. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukannya transaksi. 5. Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. 6. Menyelesaikan amanat jual atau beli dari pemberi amanat. 7. Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal. 8. Memberikan saran kepada para pemodal. 5. Perusahaan pengelola dana, investment company. Pengertian investment company adalah perusahaan investasi ataupun badan usaha yang dimiliki baik secara pribadi ataupun publik yang mengelola, menjual, dan melakukan kegiatan investasi untuk umum. Mereka biasanya menawarkan investor berbagai dana dan investasi yang meliputi manajemen portofolio, pencatatan, kustodian, hukum, akuntansi, dan jasa pajak. Jasa bank di pasar modal. L atau C adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah untuk memperlancar arus barang dalam kegiatan ekspor-impor. LC merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Jenis letter of credit. 1. Ruang lingkup transaksi. LC impor adalah LC yang digunakan untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa melewati batas-batas negara. 2. Saat penyelesaian. Sek LC adalah LC yang penangguhan pembayarannya sampai dengan dokumen tiba. 3. Pembatalan. Revocable LC adalah LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh issuing bank setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berhak menerima pembayaran atau beneficiary. 4. Pengalihan hak. Transferable LC adalah LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerimaan pembayaran kepada pihak lain. Pengalihan hak ini hanya dapat dilakukan satu kali. 5. Pihak advising bank, general, negotiating, dan rest. LC adalah LC yang tidak menyebutkan dengan bank yang akan menjadi advising bank. 6. Cara pembayaran kepada beneficiary. LC adalah surat pernyataan dari pihak bank yang menyatakan bahwa apabila pihak yang dijamin, dalam hal ini nasabah bank tersebut, cedera janji, maka pihak bank akan menerbitkan SAIC LC untuk kepentingan yang menerima jaminan, yaitu beneficiary. Yang terakhir, manfaat letter of credit. Manfaat yang dapat diharapkan oleh bank dengan memberikan fasilitas letter of credit kepada nasabahnya antara lain adalah: 1. Penerimaan biaya administrasi berupa provisi atau komisi yang merupakan fee-based income bagi bank. 2. Pengedepan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. 3. Pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.